Science Class with Miss Cindy. Hari ini kita akan membahas tentang unsur senyawa dan campuran. Lanjutan dari materi yang kemarin ya. Langsung saja check this out. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi perbedaan unsur senyawa dan campuran. Yang kedua, menuliskan contoh zat dari unsur senyawa dan campuran. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas perbedaan sifat zat, mulai dari padat, cair, dan gas. Nah, berdasarkan sifat-sifat tersebut, sebenarnya materi itu apa sih? Yuk kita bahas bareng-bareng. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Hal ini seiring dengan salah satu sifat zat padat, cair, dan gas, yaitu memiliki bentuk dan volume. Bentuk di sini adalah partikel-partikel yang menempati sebuah ruang. Kemudian volume ini dapat dirubah menjadi massa dari zat padat, cair, dan gas. Di sini ada tabel periodik unsur ya. Dalam tabel ini ada 3 jenis unsur. Yang pertama unsur logam, yang kedua unsur non logam, dan yang ketiga unsur semi logam. Jadi ketiganya ini memiliki sifat yang berbeda ya. Nah, dari tabel periodik ini nantinya akan membentuk zat-zat yang kita gunakan sehari-hari. Dan unsur-unsur inilah yang akan membentuk senyawa dan campuran sehingga bisa dikatakan sebagai materi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama. Kita masuk ke pengertian unsur. Jadi unsur ini adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Jadi unsur ini adalah materi yang penyusunnya terdiri dari atom-atom. Di sini ada tabel periodik unsur. Jadi dalam tabel ini adalah unsur-unsur yang telah ditemukan oleh manusia. Kemudian unsur tersebut dicatat dalam tabel ini supaya tidak lupa ya. Nah, di tabel ini ada contoh unsur yang kita temui di kehidupan sehari-hari, yaitu ada oksigen, ada natrium, dan ada emas. Itu ya. Pada tabel periodik ini telah diberi 3 warna yang berbeda. Yang pertama warna hijau. Nah, warna hijau ini menunjukkan sebagai unsur logam, yaitu unsur yang memiliki karakteristik logam seperti konduktor listrik dan panas, dapat ditempa dan dapat diregangkan. Kemudian yang kedua yang warna pink ini termasuk ke dalam unsur semi logam, artinya dia memiliki sifat di antara sifat logam dan non logam. Kita ambil contoh penghantar panas atau listrik ya. Kalau logam ini kan dia memiliki sifat konduktor yang baik. Kalau semi logam ini dia dapat menghantarkan panas tapi tidak sebaik seperti unsur logam. Kemudian untuk yang terakhir yang berwarna biru nih, yang berwarna biru ini termasuk unsur non logam, artinya dia tidak bisa menghantarkan listrik atau panas ya. Jadi sifat dari non logam ini non konduktor. Di sini ada 3 tabel perbedaan logam, semi logam, dan non logam. Yang pertama, unsur logam ini berwujud pada suhu kamar kecuali raksa. Jadi si raksa ini dia wujudnya cair ya. Kemudian memiliki sifat baik sebagai logam dan non logam, semi logam ya. Kalau non logam berwujud padat, cair, dan gas. Jadi semuanya ada di sini. Kemudian yang kedua, dapat ditempa dan dapat diregangkan. Itu untuk yang logam. Tapi untuk non logam dia rapuh dan tidak dapat ditempa. Kalau semi logam dia berada di tengah-tengah ya, lebih rapuh dari logam tetapi kurang rapuh dari si non logam ini. Untuk sifat konduktornya, si logam ini dia adalah konduktor listrik dan panas yang baik. Jadi konduktor itu adalah penghantar ya, penghantar arus listrik atau panas. Kemudian untuk semi logam dia bersifat di tengah-tengah ya. Jadi dia ini penghantar listrik yang baik tetapi tidak sebaik seperti logam. Dan kalau untuk yang non logam kebalikan dari sifat logam ya. Kalau non logam ini dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jadi ini non konduktor kecuali grafit. Kalau grafit ini dia masih bisa menghantarkan arus. Kemudian yang terakhir ada contoh-contoh dari logam dan semi logam. Di sini untuk yang logam ada aluminium, ada emas, ada perak. Untuk semi logam ada silikon, germanium, dan yang terakhir non logam oksigen, karbon, dan nitrogen.
Oksigen, karbon, dan nitrogen ini sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya, apalagi oksigen. Perlu banget kita sama oksigen. Kalau nggak ada oksigen kita nggak bisa napas. Tugas pertama, tuliskan benda-benda yang kita temukan sehari-hari yang penyusunnya terdiri dari unsur-unsur pada tabel. Kemudian tuliskan juga kegunaan dari unsur yang ada pada tabel ini ya. Pasti adalah kegunaan dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Kita masuk ke senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Jadi senyawa ini memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Kemudian membentuk senyawa dan sifat yang baru. Kemudian di sini ada contoh dari senyawa. Yang pertama adalah air. Air adalah gabungan dua atom hidrogen dengan satu atom oksigen. Jadi si air ini dia memiliki rumus kimia H2O. Jadi jumlah H-nya ini ada 2, kemudian O-nya 1. Nah, hidrogen ini adalah gas yang sangat ringan dan mudah terbakar. Sedangkan oksigen adalah gas yang terdapat di udara yang diperlukan oleh tubuh ya, tubuh kita nih. Contoh lain ada gula, ada minyak, dan ada garam. Sekarang tuliskan soal nomor 2 ya. Tuliskan 3 senyawa yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari beserta rumus kimianya. Oke, materi yang terakhir adalah campuran. Campuran merupakan gabungan dari beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Di sini ada contoh campuran yaitu larutan garam dan larutan gula. Nah, kira-kira perbedaannya apa sih larutan garam gula dan gula garam yang tadi kita bahas? Coba kalian tuliskan ya perbedaannya apa. Kemudian ternyata campuran ini memiliki 2 sifat yang berbeda loh. Yang pertama, campuran ini bersifat homogen. Yang kedua, campuran ini bersifat heterogen. Keduanya ini memiliki karakteristik yang berbeda ya. Kalau campuran homogen ini, partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi, artinya sejenis. Namun untuk campuran heterogen ini, partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lain. Artinya, partikel-partikel ini tidak sejenis ya. Kemudian tugas terakhir ya, tuliskan dalam tabel perbedaan unsur senyawa dan campuran. Sekian materi untuk hari ini. Sampai berjumpa